Hai hai hai, kali ini aku akan membahas drama yang berjudul Shooting Star. Untuk kalian yang menonton video ini semoga disehatkan selalu. Film ini mengisahkan tentang bagaimana orang di belakang layar menangani masalah atau sebuah cuitan artikel yang bisa saja menjatuhkan artis. Tentu saja dibumbuin kisah cinta antara Gong Tae-sung sebagai artis dengan Oh Han Byul sebagai pegawai yang membereskan isu-isu atau skandal yang belum tentu kebenarannya. Han Byul adalah pimpinan tim humas di sebuah perusahaan agensi artis Star Force Entertainment yang membuatnya harus bekerja sama dengan aktor ternama yaitu Taesung. Taesung dikenal dengan kepribadian dan sikapnya yang selalu menunjukkan kesopanan dan kerendahan hati di depan publik. Tapi di belakang layar Taesung berubah menjadi temperamental yang membuat Han Byul menjadi kesal. Mau tak mau, Taesung sebagai aktor ternama harus menunjukkan citra terbaiknya di hadapan banyak orang lewat kepiawaian Han Byul sebagai pakar komunikasi. Beberapa hal dilakukan untuk membangun image-nya. Dalam proses itu, Han Byul dan Taesung sering terlibat intrik dan hubungan pekerjaan yang intens sehingga muncul perasaan tertarik satu sama lain. Di balik rasa kesal yang sering meluap, baik Taesung maupun Han Byul ternyata saling memendam perasaan cinta. Di awal film kita langsung disuguhkan dengan kesibukan Han Byul sebagai orang yang bekerja di belakang industri hiburan. Semua artikel buruk mengenai artis yang dinaungi agensinya secepat mungkin ia tangani supaya tidak berdampak buruk pada sang artis. Selain itu, ia juga mengurus pencarian pegawai dan memproduksi konten untuk sosial media. Sementara itu, nama Taesung semakin dikenal baik setelah kunjungannya ke Afrika dalam acara amal. Di sana, ia dan sukarelawan membangun bor supaya dapat dengan mudah untuk mendapatkan air bersih. Dalam kunjungannya, Taesung menetap di sana selama 1 tahun. Namun, beberapa bulan kemudian muncul artikel bahwa Taesung telah memukuli sukarelawan di sana. Hal itu membuat Han Byul dan rekan satu timnya menjadi panik. Sebab banyak reporter yang menelpon untuk memastikan kebenaran dari artikel itu. Namun Han Byul meminta rekan satu timnya untuk tidak menjawab telepon sebelum berita itu dipastikan kebenarannya. Tak lama kemudian Han Byul mendapat kabar bahwa artikel itu tidak benar. Saat itu Taesung dan sukarelawan lain sedang bermain voli kaki. Tiba-tiba tak sengaja Taesung terbentur dengan sukarelawan. Hal itu dibesar-besarkan dalam sebuah artikel untuk menjatuhkannya. Mengetahui yang sebenarnya, Han Byul dan rekan satu timnya langsung menjawab telepon dan mengatakan bahwa berita itu adalah hoax. 1 minggu kemudian Taesung kembali ke Korea. Penggemarnya sangat antusias menyambut kedatangannya. Di dalam kantor, Taesung selalu mengganggu Han Byul. Hal itu membuat Han Byul merasa risih dengan keberadaannya. Namun ternyata mereka sempat satu kuliah. Tak lama kemudian, pegawai baru yang bernama Hong Bo-in melakukan kesalahan saat mempublikasi artikel. Artikel itu berjudul Jung Jin Hyuk menunjukkan pesona tinggi kepalanya, yang seharusnya ada angka di dalam judul itu, yaitu Jung Jin Hyuk menunjukkan pesonanya dengan 8 kali tinggi kepalanya. Dari hal ini kita mengetahui bahwa begitu pentingnya teliti dalam sebuah pekerjaan, sebab kesalahan dalam sebuah artikel dapat menjatuhkan nama sang artis. Setelah itu, Myung In yang merupakan rekan Hong Bo-in berusaha menenangkannya dengan menceritakan bahwa saat pertama kali dia masuk sebagai pegawai baru, ia salah ketik yang seharusnya liburan ke Grand Canyon malah menjadi liburan di Grand Cap. Apalagi dengan Han Byul. 6 tahun lalu saat menjadi pegawai baru, Han Byul juga sempat salah mengetik artikel. Di dalam artikel itu tertulis bahwa Taesung mengidap impoten. Hal itu membuat Taesung menjadi kesal dan emosi. Kejadian itu juga membuatnya terus diganggu oleh Taesung sampai saat ini. Sementara itu, wanita bernama Park Ho Young yang juga satu agensi dengan Han Byul telah menemukan calon aktor baru yang memiliki wajah tampan. Namun sayangnya pria itu tidak sedikit pun tertarik dan lebih menyukai bekerja di restoran yang ia kelola. Sampai suatu saat restoran yang ia jalani harus tutup sebab pemilik gedung mengusirnya dan akan berencana untuk mengelola tempat itu sendiri. Hal itu membuatnya sedikit bertanya-tanya apakah menyenangkan jikalau dirinya menjadi aktor. Perbincangan kecil lambat laun membuatnya ingin mengetahui lebih dalam tentang akting. Pria itu bernama Kang Si-dok. Singkat waktu saat Han Byul sedang bersama temannya yang merupakan seorang reporter, ia tiba-tiba sakit perut lalu dilarikan ke rumah sakit.
Ternyata ia sering datang ke rumah sakit itu sebab ia mengidap radang usus buntu. Sampai di sana tiba-tiba ada keributan yang ditimbulkan oleh Ju Sang-woo yang merupakan seorang aktor. Di saat genting seperti itu, padahal dirinya harus dioperasi, namun bisa-bisanya ia malah meminta Han Byul untuk merekam kejadian itu sementara dirinya menulis artikel. Wanita ini adalah Jo Ki-bum, seorang reporter sekaligus teman Han Byul. Di sisi lain, Han Byul menghadiri pertemuan Taesung dengan fans untuk memberikan tanda tangan. Saat itu, Han Byul melihat Taesung sangat kelelahan dengan jalan sempoyongan. Lantas, ia langsung berlari guna membantunya berjalan. Namun tak sengaja kakinya tersandung hingga membuat dirinya berselancar dan berhenti tepat di tengah-tengah Taesung dan pengawalnya. Hal itu terekam oleh penggemar dan diunggah ke YouTube hingga mendapat hampir 10 juta view. Kejadian itu juga membuat Taesung tertawa tiap kali menonton video itu, sementara Han Byul merasa malu saat mengingatnya. Singkat waktu, kini Taesung akan menjadi pemeran utama dalam drama yang berjudul The World of Stars dengan lawan main yaitu Baek Dahye. Dahye ternyata sangat ngefans pada Taesung. Saat sebelum syuting dimulai, manajer baru Taesung yang bernama Jung Yeol membuatnya kesal dengan menjemur celana dalamnya hingga membuat semua orang tahu. Saat suasana hati Taesung sedang tak baik, Han Byul datang untuk memberinya hadiah berupa camilan untuk memperbaiki suasana hatinya. Lalu Taesung menghampiri Han Byul untuk membantunya membuat kopi gratis. Saat itu juga datang sepasang lansia untuk meminta kopi, tapi Taesung menyarankan supaya meminum teh jeruk saja, sebab kafein tak bagus untuk lansia. Setelah menerima teh, sang kakek tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Taesung langsung lari untuk membantu. Jung Yeol yang melihat itu juga mendatangi sang kakek dan meminta Taesung untuk mengambilkan defibrilator di dalam tas miliknya. Sementara Han Byul menelpon ambulan. Tak lama kemudian, sang kakek dibawa ke dalam ambulan dan kondisinya kini baik-baik saja. Usut punya usut, ternyata Jung Yeol sempat bekerja sebagai petugas ambulan. Maka dari itu, ia membawa tas yang berisi peralatan untuk pertolongan pertama, untuk berjaga-jaga jika saja Taesung mengalami pingsan atau masalah lainnya. Kejadian itu juga menjadi topik berita dengan judul Gong Taesung dan manajernya telah menyelamatkan warga. Di lain hari, pengacara tempat kerja Han Byul kini mulai tertarik padanya. Bahkan ia juga bertanya apakah Han Byul berkencan dengan Taesung. Sebab ia mendengar itu dari rekan tim humas. Taesung yang melihat kedekatan mereka kini merasa kesal. Pengacara itu bernama Do So Hyuk. Singkat waktu, kini Star Force Entertainment mengadakan rapat penting. Sebab 3 aktornya tersandung isu yang tak mengenakan. Yang pertama yaitu Jang Sok-woo. Dalam isu itu disebutkan bahwa Sok-woo mengencani 3 wanita sekaligus. Dan yang kedua adalah Baek Dahye. Disebutkan juga bahwa belakangan ini ia kecanduan narkoba. Dan yang ketiga adalah Taesung. Isu mengatakan bahwa Taesung sering pergi ke klub malam. Setelah semua dibahas, mereka secepat mungkin menanganinya dan mencari tahu kebenaran dari isu yang dikatakan. Sementara itu, kini terkuak bahwa saat kuliah dulu Taesung dan Han Byul menjadi model brosur promosi kampus. Karena hal itu, semua mahasiswa mengira bahwa ia berkencan dengan Taesung. Mereka bahkan mengolok-oloknya bahwa tak sepantasnya Han Byul mendapatkan Taesung. Padahal saat itu Taesung dan Han Byul sama sekali tidak pernah berkencan. Dari kejadian itu, Taesung lalu meminta pada rektor untuk membuang semua brosur promosi yang sudah dicetak. Ia melakukan itu sebab Han Byul tidak bisa datang kuliah karena brosur itu. Bahkan Taesung akan membayar semua biaya percetakan. Dan juga ia akan menjadi model di poster kampus setiap tahun bahkan setelah lulus. Hal itu ia lakukan supaya Han Byul bisa pergi ke kampus tanpa adanya gangguan dari mahasiswa lain. Singkat waktu, kini sudah diketahui bahwa isu yang mencuat hanyalah berita yang dibuat untuk menjatuhkan. Pasalnya, Dahye tidak pernah menggunakan narkoba. Isu itu merujuk pada postingan Instagramnya saat ia makan tteokbokki. Di dalam caption tertulis bahwa ia sangat menikmati tteokbokki yang ia makan. Dahye lalu menamainya dengan tteokbokki narkoba, sebab rasanya yang sangat enak hingga membuat kecanduan. Lalu Gong Taesung. Sebenarnya Taesung mengatakan pada staf bahwa badannya sehat sebab belakangan ini ia pergi ke klub kesehatan. Lalu staf berbicara hanya klub saja tanpa adanya kesehatan. Orang yang mendengar itu menjadi salah paham dan akhirnya muncullah isu tersebut.
Di sisi lain, Yuna dan Jaehyun yang juga berperan dalam drama yang sama dengan Taesung selalu mengejek satu sama lain saat mereka mengambil adegan bersama. Di hari itu juga, Hoyoung mengajak Si-dok ke tempat syuting supaya menambah pengetahuannya dan memudahkan ketika dirinya mendapatkan peran. Di saat yang bersamaan, aktor Park Jae-hoon tidak ada di tempat syuting dan malah pergi untuk mengantar kekasihnya yang akan kuliah di luar negeri. Hal itu membuat para sutradara kesal dan meminta staf untuk mencari penggantinya. Peran itu harus bisa bicara dengan dialek Gyeongsang. Hoyoung yang mendengar itu langsung mengusulkan Si-dok untuk menggantikan peran itu. Apalagi Si-dok berasal dari Daegu yang membuatnya memudahkan untuk bicara dengan dialek Gyeongsang. Setelah selesai syuting, Si-dok mendapat pujian dari masyarakat, apalagi dengan gaya khasnya saat berdialog. Sementara itu, saat pemutaran episode pertama drama yang dibintangi Taesung, mereka nonton bersamanya di kantor. Taesung selalu melihat ke arah Hanbyul dan memastikan apakah ada reaksi khusus saat Hanbyul melihatnya. Namun tak ada reaksi apapun yang dapat dilihat dari ekspresi wajahnya. Setelah selesai menonton, Taesung menanyakan bagaimana pendapat Hanbyul tentangnya. Hanbyul menjawabnya secara profesional sebagai pekerjaan. Padahal Taesung ingin mendengar pendapat pribadi Hanbyul mengenai dirinya. Esoknya Taesung datang ke makam Lee Yun-woo tepat di hari ulang tahunnya. Dia juga merupakan seorang aktor sekaligus teman Taesung. Lalu Taesung curhat bahwa jika Yun-woo masih hidup dan tahu fakta bahwa ia menyukai seseorang, mungkin ia akan tertawa terbahak-bahak. Dia juga akan terkejut jika mengetahui siapa orang yang Taesung suka. Tak lama kemudian, Hanbyul juga datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada Yun-woo sekaligus membawakannya bunga. Dari percakapan yang Hanbyul ucapkan, sepertinya dahulu mereka bertiga adalah teman baik. Saat di lokasi syuting, Taesung menjadi sangat posesif terhadap pria di sekitar Hanbyul. Hal itu membuat Chung-yeol tahu bahwa Taesung menyukai Hanbyul, sebab sebelumnya ia juga sering memperhatikannya. Singkat waktu, So-hyuk mengadakan syukuran atas apartemen baru yang ia tempati. Ia lalu mengundang tim humas untuk merayakannya. Apartemen yang ia tinggali tepat di sebelah Taesung. Kemudian So-hyuk menyatakan perasaannya pada Hanbyul. Hanbyul yang mendengar itu salah tingkah dan tak tahu harus mengatakan apa, sebab dirinya tak tahu apakah hatinya berdebar karena cinta atau hanya kaget saja. Sementara itu, Taesung bercerita pada Kang Yusong bahwa dirinya menyukai Hanbyul. Namun Yusong sudah mengetahui itu dari tingkah laku Taesung pada Hanbyul belakangan ini. Kang Yusong merupakan seorang manajer sekaligus teman dekat Taesung. Setelah itu, Yusong juga menceritakan bahwa So-hyuk sudah duluan menyatakan perasaannya pada Hanbyul. Mengetahui itu, Taesung juga tak mau kalah darinya. Kini ia juga menyatakan perasaannya pada Hanbyul. Siapakah yang akan menjadi kekasih Oh Hanbyul? Apakah aktor yang kini jadi dambaan wanita atau pengacara tampan yang tak ingin bekerja lebih dari pukul 6? Semuanya akan terjawab di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.